Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang obat tetrasiklin, tugas dari mata kuliah biomedik yang diampu oleh Bapak Hairul Fadli Muhtar Lutfi, MS Farm. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indri Raskolia dengan NIM 230306500022 dari kelas B Prodi Fisioterapi. Baiklah, langsung saja kita mempresentasikan tentang obat tetrasiklin. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Jadi, tetrasiklin ditemukan pada tahun 1940-an. Tetrasiklin ini merupakan obat antibiotik yang menghemat sintesis protein dengan mencegah perlekatan amino asid tRNA ke aseptor ribosom. Tetrasiklin adalah antibiotik bakteriostatik yang berspektrum luas dengan menekankan reproduksi banyak bakteri gram positif dan gram negatif, seperti Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, dan parasit protozoa. Karena tetrasiklin dapat bekerja aktif sebagai antimikroba dan tidak menimbulkan efek samping yang besar, sehingga penggunaannya yang luas baik pada terapi infeksi pada manusia maupun hewan. Meskipun demikian, kemunculan resistensi mikroba telah membatasi efektivitasnya dengan meningkatkan kejadian referensi bakteri terhadap tetrasiklin, menghasilkan upaya studi yang lebih dalam terhadap penetapan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif dari obat tetrasiklin. Baik, kita masuk pada bagian kedua yaitu pembahasan. Nah, apa sih itu tetrasiklin? Jadi, tetrasiklin merupakan obat antibiotik spektrum luas yang ditemukan sebagai produk alami dengan sifat biologis dan kimia eksklusif terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Banyak dari anggota keluarga ini juga memiliki beberapa sifat non-antibakteri seperti antiinflamasi, imunosupresa, dan penghambatan lipase. Tetrasiklin umumnya bekerja dengan cara penghambatan pembentukan protein dalam bakteri yang diperlukan untuk berkembang biak. Dengan begitu, bakteri tidak dapat bertambah banyak sehingga infeksi bisa teratasi dengan lebih mudah dan sistem kekebalan tubuh lebih kuat. Selain itu, untuk mengobati penyakit infeksi bakteri, obat golongan tetrasiklin ini juga bermanfaat untuk mengatasi infeksi bakteri dan mencegah malaria. Selain itu, tetrasiklin diduga bermanfaat untuk mengatasi penyakit reumatoid artritis. Kemudian kita masuk pada mekanisme kerja tetrasiklin. Bagaimana sih mekanisme kerja tetrasiklin itu? Jadi, mekanisme kerja tetrasiklin adalah dengan mengikatkan diri pada subunit ribosom 30S dan mengganggu ikatan amino asid tRNA pada kompleks mRNA ribosom sehingga terjadi inhibisi sintesis protein bakteri. Ketika proses ini terhenti, sel tidak dapat lagi berfungsi dengan baik dan tidak dapat tumbuh atau bereplikasi lebih lanjut. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh tetrasiklin ini menjadikannya bakteriostatik. Ada dua mekanisme resistensi yang terdokumentasi dengan baik yang meliputi perubahan protein perlindungan ribosom atau pompa penghabisan. Mekanisme sebelumnya memungkinkan ribosom untuk melanjutkan sintesis protein yang terlepas dari tingginya tingkat obat intraseluler. Mekanisme terakhir ini terdiri dari berbagai subtipe pompa transmembran yang mengeluarkan zat terlarut. Dalam hal ini, antimikroba keluar dari sel untuk mencegah kematian sel. Ada dokumentasi mekanisme resistensi ketiga yang kurang dipelajari, yaitu modifikasi tetrasiklin. Semua mekanisme ini dapat mengurangi kemanjuran tetrasiklin sehingga memerlukan peningkatan ketekunan ketika dokter memberikan resep. Kemudian efek samping dari tetrasiklin.
Efek samping tetrasiklin atau tetrasikline terutama sering terjadi pada saluran gastrointestinal. Misalnya nyeri epigastrium, nausea, vomitus, dan anoreksia. Efek samping lain dapat berupa perubahan pada warna gigi, serta gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Interaksi obat antara tetrasiklin dengan antibiotik seperti penisilin dapat mengganggu efek bakterisidal penisilin. Efek samping penggunaan tetrasiklin yang paling umum terjadi adalah gejala gastrointestinal. Tetrasiklin juga dapat menyebabkan terjadinya fotosensitivitas, hipertensi intrakranial, dan peningkatan blood urea nitrogen atau BUN. Nah, selanjutnya kita masuk pada dosis dan cara penggunaan tetrasiklin. Tetrasiklin itu termasuk dalam golongan obat keras. Maka dari itu, penggunaan obat ini harus dengan anjuran resep dokter. Pertama yaitu infeksi yang rentan. Infeksi yang rentan diberikan dosis pada orang dewasa yaitu 250 sampai 500 mg setiap 6 jam. Dosis dan lama perawatan bervariasi tergantung pada jenis infeksinya. Kemudian dosis yang diberikan pada anak usia yang kurang lebih dari 6 tahun yaitu 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan setiap hari dalam dosis yang terbagi 6 jam. Kemudian yang kedua pada jerawat vulgaris rosacea diberikan dosis pada orang dewasa yaitu 250 sampai 500 mg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam dosis terbagi selama minimal 3 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu pada slipilis. Pada slipilis, orang dewasa diberikan dosis 500 mg yang diminum 4 kali sehari dengan durasi pengobatan 15 hari. Untuk sifilis dini, durasi lebih dari 1 tahun atau 30 hari untuk sifilis yang kurang dari 1 tahun kecuali neurosifilis. Kemudian yang keempat yaitu ada epididymo-orchitis. Epididymo-orchitis ini pada orang dewasa diberikan dosis yaitu 500 mg yang diminum 4 kali sehari selama 10 hari. Baik, selanjutnya kita masuk pada indikasi tetrasiklin. Obat ini dapat mengobati seperti infeksi rickettsia, ehrlichiosis, anaplasmosis, leptospirosis, amebiasis, actinomycosis, nocardiosis, brucellosis, melioidosis, tularemia, infeksi chlamydia, penyakit radang panggul, sifilis, diare pelancong, penyakit Lyme dini, jerawat, penyakit Legionnaire, dan penyakit Whipple. Mereka mencakup Borrelia recurrentis, Mycobacterium marinum, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus termasuk S. aureus MRSA yang resistensi metilisin, Fibrovulnificus, dan Heterococcus resisten vancomycin atau VRE strain yang rentang. Profilaksin meningococcus juga dapat dilakukan. Indikasi lain dari tetrasiklin termasuk rosacea, dermatosibulosa, sarkoidosis, sarcoma kaposis, pyoderma gangrenosum, hidradenitis suppurativa, sindrom Sweet, defisiensi L-atitripsin, panisulitis, pityriasis, lichenoides kronik, artritis reumatoid,
skleroderma kanker, dan penyakit kardiovaskular atau aneurisma aorta perut dan aneurisma aorta perut inframiokard akut. Kemudian kita masuk pada farmakokinetik tetrasiklin. Tetrasiklin diabsorpsi baik pada perut kosong. Pemberian bersama makanan dapat menurunkan absorpsi tetrasiklin. Tetrasiklin dapat didistribusikan ke dalam air susu ibu dalam jumlah sedikit. Ekskresi tetrasiklin terjadi melalui ginjal. Absorpsi yaitu sebagian tetrasiklin diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Bioavailabilitas tetrasiklin per oral diperkirakan 60-80% pada pasien dewasa yang berpuasa. Makanan terutama yang mengandung kalsium dan susu dapat menurunkan absorpsi tetrasiklin oral sekitar 50%. Bahkan lebih pada pemberian intramuskular atau IM. Bioavailabilitas tetrasiklin kira-kira 40% dan 100% pada pemberian intravena atau IV. Konsentrasi puncak pada obat dalam plasma darah tercapai dalam waktu sekitar 1,5 sampai 4 jam. Yang kedua yaitu distribusi. Tetrasiklin didistribusikan secara luas ke jaringan dan cairan tubuh dengan konsentrasi relatif rendah dan cairan cerebrospinal. Sekitar 20-67% tetrasiklin ini berikatan dengan protein. Tetrasiklin dapat melewati sawar plasenta dan didistribusikan ke dalam air susu ibu atau ASI. Yang ketiga yaitu ada metabolisme. Tetrasiklin tidak dimetabolisme tetapi dikonsentrasikan oleh hepar ke dalam cairan empedu. Yang keempat yaitu ada eliminasi. Rute primer eliminasi tetrasiklin adalah melalui ginjal. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, waktu paruh obat adalah sekitar 6-12 jam. Pada pasien gagal ginjal kronis stadium akhir, waktu paruh memanjang menjadi 57-108 jam. Sekitar 60% tetrasiklin akan diekskresikan pada urin dalam bentuk tidak berubah dan sebagian pada fases dalam bentuk obat aktif. Selanjutnya ada farmakodinamik tetrasiklin. Golongan tetrasiklin menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya. Hal ini menyebabkan bakteri tidak dapat memproduksi protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Paling sedikit terjadi 2 proses dalam masuknya antibiotik ke dalam ribosom bakteri gram negatif. Pertama secara difusi pasif melalui kanal hidrofilik. Yang kedua yaitu sistem transportasi aktif. Setelah masuk antibiotik berikatan secara reversibel dengan ribosom 30S dan mencegah ikatan tRNA aminoasil pada kompleks mRNA ribosom. Hal tersebut mencegah perpanjangan rantai peptide sedangkan tumbuh dan berakibat terhentinya sintesis protein. Dalam konteks farmakodinamik, tetrasiklin bekerja dengan cara mengendalikan bakteri ribosom, menghambat sintesis protein dan akhirnya menghentikan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya bagian ketiga yaitu penutup. Pada penutup ada kesimpulan yaitu tetrasiklin adalah antibiotik yang memiliki sifat bakteriostatik, yaitu kemampuan antibiotik dalam menghambat sintesis protein. Tetrasiklin mampu menghambat bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, termasuk diantaranya bakteri anaerob, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, dan beberapa protozoa lainnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tentang obat tetrasiklin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.